Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas elemen mesin bed and pulley ya. Seperti kita ketahui, bed and pulley termasuk salah satu transmisi yang luas ya. Selain dari transmisi kabel atau tali ataupun transmisi rantai dan sprocket ya. Ini ada bermacam jenis bed atau sabu ya. Yang pertama itu ada sabu rata atau flat blade seperti gambar ini ya. Terus yang kedua ada sabuk V atau trapesium. Yang ketiga ada sabuk penampang bulat atau circular bed ya. Dari ketiga jenis sabu ini yang paling banyak dipakai itu yang trapesium ya, yang V-bed. Ini ada berbagai macam sambungan bed ya. Ada cemented joint itu sambungan hanya dengan menggunakan perekat atau lem. Biasanya putarannya tidak terlalu tinggi atau putaran rendah lah ini ya. Terus ada latch joint biasanya juga putaran rendah juga bentuknya seperti ini. Kalau di di sabuk kulit atau leather bed biasanya disambung dengan dijahit seperti ini ya. Ada juga dengan disambung dengan metal latch joint seperti ini, seperti staples atau klem gitu ya. Terus yang ketiga yang paling kuat itu yang hinge joint dengan menggunakan sambungan besi seperti ini. Ini biasanya untuk putaran tinggi. Nah, sekarang kita khusus membahas sabuk V atau yang trapesium terbuat dari karet ya. Ini bagian-bagian dalamnya. Bentuknya seperti trapesium dan ini sangat menguntungkan ya. Menghasilkan transmisi daya yang lebih besar dan tegangan yang relatif rendah. Di dalamnya ada bagian-bagian seperti terpal, bagian penarik, karet pembungkus, dan pastel karet ya. Jadi lebih kuat dan lebih fleksibel. Nah, ini ada berbagai macam ukuran dari V-bed itu sendiri ya. Ini adalah faktor koreksi yang digunakan atau ditambahkan untuk meningkatkan putaran dan persyaratan kerja yang luar biasa. Nah, setiap putaran atau daya yang ditransmisikan, semakin besar daya yang ditransmisikan, biasanya dibutuhkan faktor koreksi karena putaran tinggi biasanya ada kejadian yang di luar dari yang kita desain, seperti adanya regangan, perubahan panjang dari bed itu sendiri, terus ada tegangan sentrifugal dan macam-macam. Makanya dibutuhkan faktor koreksi supaya perubahan kecepatan tidak terlalu signifikan. Nah, ini jumlah gigi puli yang persyaratan jumlah gigi puli dalam sebuah bed. Apabila gigi puli terlalu sedikit dapat mengurangi umur sabuk, maka dibutuhkan jumlah minimum yang diizinkan untuk jumlah gigi. Biasanya untuk V-bed yang mempunyai atau digunakan untuk putaran tinggi ya, seperti misalkan pada sepeda motor Harley Davidson segala macamnya lah. Ini ada persamaan untuk sudut kontak yang dipakai ya. Theta sama dengan 180 kali 57 kali dP min dP
dibagi C. Jarak alfa itu sudut kontak pada buli kecil, D besar B kecil diameter lingkaran jarak bagi buli besar, D kecil B kecil diameter lingkaran jarak bagi buli kecil, C jarak sumbu poros, Z1 jumlah gigi buli kecil ya. Nah, ini ada beberapa macam jenis rangkaian sabuk. Yang pertama itu sabuk terbuka open bed drive, digunakan untuk menghubungkan dua poros sejajar yang berputar dengan arah yang sama ya. Sehingga terjadi ketegangan yang berbeda antara penampang dari sabuk itu sendiri. Ada tegangan kencang kalau misalkan putaran poros itu searah jarum jam, berarti yang kencang yang sebelah sini. Terus ada tegangan yang kendor, sisi kendornya di sini. Kalau ini dibalik putarannya, berarti yang kencang yang atas, yang kendor yang bawah. Nah, ini jenis yang kedua, sabuk silang. Ini digunakan untuk merubah arah putaran. Arah putarannya berlawanan. Misalkan ini searah jarum jam, maka yang buli yang kecil, buli yang digerakkan arahnya berlawanan dengan jarum jam. Biasanya ini memerlukan panjang bed yang lumayan ya. Terus ini ada rangkaian yang seperempat putaran, biasanya digunakan untuk mengubah arah dari sejajar menjadi tegak lurus ya. Ini juga ada persyaratan tertentu, yaitu lebar bidang singgung buli harus lebih besar atau sama dengan seperempat lebar sabuk, 1,4 lebar sabuk. Supaya apa? Supaya bed ini enggak mudah keluar dari bulinya ya. Terus ini ada buli sabuk dengan buli pengencang. Nah, ini dibutuhkan biar kedua sisi sama-sama kencang ya. Terus rangkaian berikutnya ada rangkaian bertingkat, digunakan jika dihindari perubahan kecepatan poros yang digerakkan pada poros penggerak berputar pada kecepatan konstan. Jadi digunakan untuk meningkatkan rasio putaran antara penggerak dan yang digerakkan. Di sini yang keenam yaitu sabuk dengan buli kerucut ya. Ini juga untuk meningkatkan rasio putaran ya. Dan ini bisa dimainkan layaknya seperti gearbox lah sepeda motor ya. Nah, ini sabuk buli bongkar pasang. Nah, ini bisa dibongkar pasang, dipindah untuk merubah rasio putaran juga ini ya. Ini biasa dipakai di mesin-mesin berkakas nih, seperti mesin bor atau mesin mesin freeze ya, mesin bubut dan lainnya ya, untuk merubah putaran dari poros menggerak ke poros yang digerakkan ya. Nah, yang berikutnya kita coba untuk menghitung perbandingan kecepatan pada rangkaian bed ya. Yang pertama, panjang sabuk yang melewati buli penggerak selama dalam 1 menit, yaitu L sama dengan BD1N1. Terus buli yang digerakkan BD2N2. Nah, karena ini panjang sabuk dan buli yang bergerak sama, maka berlaku persamaan.
BD1N1 sama dengan BD2N2. Terus rasio kecepatan juga sama, N2 per N1 sama dengan D1 per D2 ya. Ini kalau diturunkan lagi, ini dicoret, B-nya dicoret, tinggal ini, terus ini dipindahkan ke sana ya. Jadi N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Nah, misalkan tebal sabuk diperhitungkan, berarti harus ada faktor koreksi, yaitu ya N2 per N1 sama dengan D1 ditambah T itu tebal sabuk, dibagi D2 ditambah T tebal sabuk. Jadi kecepatan puli sama dengan V1 sama dengan BD1N1 dibagi 60. Kecepatan puli yang digerakkan BD2N2 bagi 60 ya. Nah, ini perbandingan kecepatan pada rangkaian belt. Nah, jika terjadi slip harus ditambahkan faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini bisa disebut dengan persentase slipnya berapa sih ya. Ini dimasukkan ke persamaan. Misalkan kecepatan sabuk melewati puli penggerak per detik BD1N1 per 60 dikurangi faktor koreksi ya. Faktor koreksi itu ini BD1N1 per 60 kali S1 bagi 100. Ini persentase nih. S1 itu persentase, S1 per 100 berarti kan persentase. Terus jadi BD1N1 per 60 dikali 1 min S1 per 100. Ini kecepatan puli penggerak dengan faktor koreksi slip ya. Terus kecepatan sabuk yang melewati puli yang digerakkan per detik. Ini ya BD2N2 bagi 60 sama dengan V min V S2 per 100 sama dengan V kali 1 min S2 per 100. Nah, persamaannya disubstitusikan ke persamaan pertama. Jadi seperti ini. Ya. Terus diturunkan jadi seperti ini ya. D1 per D2 kali 1 min dalam kurung S1 plus S2 bagi 100 sama dengan D1 per D2 kali 1 min S per 100 ya. Nah, jika tebal sabuk diperhitungkan, kita kembali lagi ke persamaan yang ini. Nah, ini ya. Mana tadi? Yang ini ya. D1 plus T, D2 plus T tebal sabuk. Ya, jadi N2 per N1 sama dengan D1 plus T bagi D2 plus T kali faktor koreksi 1 min S per 100 ya. Nah, ini untuk menghitung daya yang disalurkan dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Daya yang disalurkan sama dengan U sama dengan T1 min T2 kali V ya. T1 itu tegangan posisi sisi yang tegang dikurangi T2 itu sisi yang kendor dikali kecepatannya berapa RPM gitu ya. Terus torsi yang dihasilkan Tm sama dengan T1 min T2 kali R1 radius puli dari penggerak ini ya. Terus Tm untuk puli yang digerakkan torsinya T1 min T2 kali R2 radius puli yang digerakkan. Ini ada satu contoh ya. Contoh perhitungan. Sebuah mesin berputar 150 rpm menggerakkan poros dengan rangkaian sabuk. Jika puli 1 di mesin berdiameter 750 mili, puli 2 450 mili, puli 3 900 mili, dan puli 4 150 mili yang dikunci ke poros dinamo. Ini dinamo ya, untuk menggerakkan dinamonya ya. Nah, hitung kecepatan poros dinamo yang sebelah sini jika tidak ada slip. Yang kedua, jika terjadi slip sebesar 2%.
Nah, ini seperti ini ya. Nah, dihitung N4 nya, N dinamonya tadi ketemu 1500 rpm ya. Terus N4 ketika terjadi slip menjadi 1440 rpm. Jadi di sini ada perbedaan ya. Ketika nggak ada slip, diasumsikan nggak ada slip, dia rpm nya lebih tinggi ketika terjadi slip ya. Nah, faktor slip ini bisa digunakan untuk perancangan transmisi belt ya. Nggak semuanya perancangan itu sesuai dengan kita harapkan, jadi harus ada faktor koreksi ya. Sekian dari saya, kalau ada yang bertanya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.